Shalom Aleichem, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera dan salam sejahtera saya ucapkan buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach we Ruach Kodes, dan Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach we Ruach Kodes selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach Ruach Kodes, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya mengambil topik, bolehkah umat Nasrani memakai jimat? Jadi topiknya adalah, bolehkah umat Nasrani memakai jimat? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini, kita sering mendengar yang namanya jimat. Apalagi kalau orang-orang yang sudah dewasa, bahkan yang sudah berkeluarga, sering mendengar yang namanya jimat. Dan saudara-saudara, jimat atau biasa juga disebut dengan asimat atau tamimah adalah benda atau barang yang dipakai di tubuh, atau orang-orang memasukkannya ke dalam tubuh dengan cara memakannya atau dengan cara operasi supaya jimat itu masuk ke dalam tubuh, atau jimat itu ditaruh di bagian rumah tertentu, yang dimana jimat-jimat tersebut sudah dibubuhi dengan ilmu gaib atau mantra-mantra tertentu. Dan saudara-saudara, biasanya benda-benda ini atau jimat ini digunakan untuk tujuan penangkal sial, penolak bala, maupun pelindung diri pemiliknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, jadi jimat itu dipakai orang itu, atau biasa juga disebut dengan asimat atau tamimah, itu adalah dipakai orang dengan tujuan untuk melindungi dirinya dari penolak bala atau penangkal sial, maupun melindungi dirinya dari hal-hal yang mereka tidak inginkan. Dan saudara-saudara, sebelum saya menjawab bolehkah umat Nasrani memakai jimat, saya akan mengatakan dulu bahwa jimat itu ada bermacam-macam, saudara-saudara. Jadi sebelum saya menjawab apakah atau bolehkah umat Nasrani memakai jimat, saya akan menjelaskan dulu tentang jimat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, jimat itu juga ada bermacam-macam, saudara-saudara. Jimat itu bermacam-macam, dan jimat itu bisa dalam bentuk kalung, bisa dalam bentuk gelang, bisa dalam bentuk cincin, dan juga bisa dalam bentuk tulisan yang digantung, atau bisa juga jimat itu dalam bentuk
kertas gulung, dan ada juga jimat dalam bentuk batu, kristal, benda-benda tajam seperti keris, jarum, dan lain-lain sebagainya, saudara-saudara. Dan ada juga jimat dalam bentuk patung-patung. Jadi saudara-saudara, jimat itu bermacam-macam bentuknya dan bermacam-macam jenisnya. Dan saudara-saudara, jimat dalam bentuk batu sendiri itu dianggap saudara-saudara punya kekuatan mistis, yang katanya saudara-saudara, konon katanya itu dapat dipercaya bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan kesuksesan, dan bisa memberikan kekayaan. Jadi itulah salah satu jimat yang terkenal, yaitu jimat dari batu itu. Katanya kalau yang memakai jimat itu, kalau memakai jimat itu dari batu, mereka mempercayai kalau mereka mempunyai jimat dari batu dapat membuat diri mereka itu sukses, bisa membuat mereka kebal, bisa memberikan perlindungan dari hal-hal yang mereka tidak inginkan dari orang-orang jahat, dan bisa membuat mereka sukses dan bisa membuat mereka kaya, saudara-saudara. Itulah kepercayaan mereka apabila menggunakan jimat batu. Dan ada juga jimat dalam bentuk batu kristal. Dan jimat dalam bentuk batu kristal ini, saudara-saudara, juga dipercaya, yang memakai jimat batu kristal itu mereka percaya dengan memakai batu kristal itu bisa memberikan rasa damai dan ketenangan dalam hidup mereka. Dan dalam kata lain, saudara-saudara, jimat adalah suatu benda gaib yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan melindungi diri dari energi negatif. Jadi saudara-saudara, itulah tujuan orang-orang memakai jimat. Dan selain melindungi diri dari energi negatif, dari kejahatan, maupun juga dapat katanya bisa memberikan keberuntungan dan kekayaan, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, dan apakah menurut kitab suci kita, yaitu kitab suci kita umat Nasrani, yaitu Tanak, kitab suci kita umat Nasrani yaitu Tanak, itu apakah kitab suci kita itu memperbolehkan kita untuk menggunakan jimat atau memakai jimat atau memasukkan jimat ke dalam tubuh, saudara-saudara, atau meletakkan jimat di rumah? Apakah kata firman Tuhan kitab Tanak itu membolehkan kita memakai jimat, saudara-saudara? Di sini saya akan mengatakan bahwa penggunaan, sekali lagi sebelum saya menjawabnya, saudara-saudara, saya akan mengatakan lagi bahwa jimat, saudara-saudara, sangat cukup populer pada zaman sekarang ini. Dari dulu sampai sekarang itu jimat itu sangat populer dan banyak yang menggunakannya. Dan saudara-saudara, saya akan mengatakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari bahwa Tuhan kita, Tuhan umat Nasrani, yaitu Bapa Yahweh, itu mengatakan atau menjelaskan di dalam firman-Nya bahwa itu kita sebagai umat Nasrani itu tidak boleh menggunakan jimat atau memakai jimat atau meletakkan jimat di rumah kita atau memasukkan jimat itu ke dalam tubuh. Dan saudara-saudara,
Jadi kita sebagai umat Nasrani, janganlah kita memakai jimat atau menggunakan jimat. Baik itu jimat itu kita masukkan ke dalam tubuh, atau dengan cara memakannya, atau dengan cara operasi, atau jimat dalam bentuk kalung, cincin, gelang, keris dalam bentuk apapun, dalam bentuk patung dan diletakkan di rumah-rumah itu Bapak Yahweh sangat melarang dan tidak memperbolehkannya. Dan itu saudara-saudara, itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, di sini saya akan membacakan firman Tuhan di Yesaya 2 ayat 6. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, saya akan membacakan Yesaya 2 ayat 6. Yesaya 2 ayat 6, oleh karena engkau telah meninggalkan umatmu, keluarga Yakub, sebab mereka telah dipenuhi dari timur dan merupakan peramal-peramal seperti penduduk Filistin. Dan bersama anak-anak muda asing mereka bertepuk tangan. Jadi itulah pembacaan kitab suci di Yesaya 2 ayat 6. Saya bacakan sekali lagi Yesaya 2 ayat 6. Oleh karena engkau telah meninggalkan umatmu, keluarga Yakub, sebab mereka telah dipenuhi dari timur dan merupakan peramal-peramal seperti penduduk Filistin. Dan bersama anak-anak muda asing mereka bertepuk tangan. Itulah saudara-saudara pembacaan Yesaya 2 ayat 6. Jadi di sini saya memakai Indonesian Literal Translation, ILT, saudara-saudara. Bukan lagi dari Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi di sini saya memakai kitab Indonesian Literal Translation, ILT. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini, saya katakan bahwa di sini juga saya mengatakan bahwa menggunakan jimat itu juga itu dilakukan pada zaman dahulu oleh orang-orang Israel. Jadi saudara-saudara, orang-orang Israel juga saudara-saudara, di mana orang-orang Israel ini adalah pilihan Tuhan saudara-saudara. Banyak juga orang-orang Israel saudara-saudara pada zaman dahulu itu menggunakan jimat. Dan jimat yang mereka gunakan itu saudara-saudara, itu jimatnya itu yang lebih besar saudara-saudara. Mereka juga orang-orang Israel pada zaman dulu itu mempunyai jimat yang lebih besar, yang biasa disebut dengan terafim. Saudara-saudara, jimat orang Israel pada zaman dahulu itu lebih besar, yang biasa disebut dengan terafim. Di mana terafim ini saudara-saudara adalah berhala rumah tangga, dan biasanya mereka menyimpan terafim ini di rumah dan di rumah-rumah mereka. Jadi setiap rumah-rumah mereka itu ada terafim saudara-saudara. Dan mereka juga membawa terafim ini pada saat melakukan perjalanan. Jadi mungkin mereka pergi dari satu kota ke kota lain atau dari desa ke desa lain, itu mereka itu membawa terafim saudara-saudara. Dan saudara-saudara, di mana terafim ini adalah patung saudara-saudara. Terafim itu dalam bentuk patung-patung. Dan penggunaan patung-patung ini saudara-saudara itu masuk juga saudara-saudara ke Israel saudara-saudara. Masuk ke Israel, dan dengan masuknya terafim ke Israel itu saudara-saudara, itu membuat Bapak Yahweh itu sangat marah dan murka saudara-saudara. Jadi
terafim atau jimat patung-patung ini dibawa orang-orang masuk ke dalam Israel, masuk ke Israel, dan banyak orang-orang Israel yang memakainya dan menggunakannya, meletakkannya di rumah, dan mereka juga membawanya apabila mereka pergi ke satu kota ke kota lain atau dari desa ke desa lain. Mereka membawanya apabila mereka pergi ke suatu perjalanan. Dan ini saudara-saudara membuat Tuhan kita Bapa Yahweh itu sangat marah dan murka. Dan saudara-saudara pada masa itu, saudara-saudara bisa dibayangkan, saudara-saudara, umat Bapa Yahweh itu sangat marah dan murka dengan orang-orang Israel menggunakan terafim atau menyimpan terafim di rumah mereka. Dan saudara-saudara bisa dibayangkan, saudara-saudara, bagaimana orang-orang Israel itu hidup pada saat itu dan menyimpang dari kehendak Tuhan, menyimpang dari kehendak Bapa Yahweh, saudara-saudara. Dan mereka hidup menyimpang dari Bapa Yahweh, juga para nabi-nabi palsu, saudara-saudara. Pada saat itu mereka juga menggunakan jimat-jimat tersebut, saudara-saudara. Dan itu membuat Bapa Yahweh itu sangat marah dan murka. Jadi saudara-saudara, kita sebagai umat Nasrani itu, kita itu sama sekali tidak boleh menggunakan jimat atau memakai jimat atau menyimpan jimat atau membawa-bawa jimat, atau kita pergi ke satu tempat yang satu ke tempat yang lainnya, dari satu kota ke kota lain atau dari desa yang satu ke desa yang lain. Kita tidak boleh membawa jimat, saudara-saudara. Kita juga tidak boleh memakai jimat di tubuh kita atau memasukkan jimat ke dalam tubuh kita. Karena jimat itu bukanlah hal yang bisa menolong dan membantu kita, saudara-saudara, dan membuat kita kaya dan sukses. Itu adalah pemahaman yang tidak benar dan tidak betul. Dan karena yang memberikan kita pertolongan dan perlindungan, itu, saudara-saudara, baik itu pertolongan dan perlindungan apabila kita di rumah atau dalam perjalanan, itu hanya Tuhan Bapa Yahweh lah yang memberikan kita pertolongan dan perlindungan, yang memberikan kita kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan, dan yang memberikan kita kekuatan. Itu adalah Tuhan Bapa Yahweh yang memberikan, bukan jimat-jimat yang kita pakai atau yang kita simpan di rumah yang akan menjaga dan melindungi kita. Dan hanya Tuhanlah yang menjaga dan melindungi kita, saudara-saudara, dan memberikan yang terbaik kepada kita, bukan jimat-jimat yang kita bawa atau yang kita simpan di rumah-rumah kita. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya akan membacakan Yehezkiel 13 ayat 8, saudara-saudara. Di sini saya akan membacakan Yehezkiel 13 ayat 18. Yehezkiel 13 ayat 18, dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, celakalah yang merajut tali-tali pada semua pergelangan tangan, dan yang membuat kerudung panjang untuk setiap orang yang menurut ketinggiannya untuk memburu jiwa-jiwa. Apakah kamu memburu jiwa-jiwa umatku, dan apakah kamu akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hidup bagi dirimu? Jadi Yehezkiel 13 ayat 18 berbunyi, saudara-saudara, saya bacakan sekali lagi. Dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, celakalah yang merajut tali-tali pada semua pergelangan tangan,
dan yang membuat kerudung panjang untuk setiap orang menurut ketinggiannya, untuk memburu jiwa-jiwa. Apakah kamu memburu jiwa-jiwa? Apakah kamu memburu jiwa-jiwa umatku? Dan apakah kamu akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hidup bagi dirimu? Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, Yeskel 13 ayat 8, saudara-saudara. Yeskel 13 ayat 8. Yeskel 13 ayat 18. Dan Yeskel 13 ayat 18, dan saya akan membacakan lagi Yeskel 20 ayat 21, saudara-saudara. Yeskel 20 ayat 21. Yeskel 20 ayat 21 berbunyi, namun anak-anak itu memberontak terhadap aku. Namun anak-anak itu memberontak terhadap aku. Mereka tidak berjalan di dalam ketetapan-ketetapanku. Mereka tidak memegang peraturanku untuk melakukannya. Jika seseorang melakukannya, jikalau seseorang melakukannya, dia akan hidup oleh hal-hal itu. Mereka menajiskan hari-hari Sabatku. Kemudian aku berkata, aku akan mencurahkan murkaku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepada mereka di padang gurun. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, Yeskel 20 ayat 21. Saya bacakan sekali lagi agar lebih jelas. Yeskel 20 ayat 21, namun anak-anak itu memberontak terhadap aku. Mereka tidak berjalan di dalam ketetapan-ketetapanku. Mereka tidak memegang peraturan-peraturanku untuk melakukannya. Jikalau seseorang melakukannya, dia akan hidup oleh hal-hal itu. Mereka menajiskan hari-hari Sabatku. Kemudian aku berkata, aku akan mencurahkan murkaku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepada mereka di padang gurun. Itulah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan di Yeskel 2 ayat 21. Dan saya juga saudara-saudara akan membacakan 2 Raja-Raja 23 ayat 24. Jadi 2 Raja-Raja 23 ayat 24. 2 Raja-Raja 23 ayat 24 berbunyi, dan juga para pemanggil arwah, para pemanggil roh, peramal, juga terafim, dan berhala-berhala, dan semua kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, Yosia menyingkirkannya supaya meneguhkan perkataan Torah yang tertulis dalam kitab yang Imam Hilkia telah menemukannya di bait Yahweh. Jadi itulah saudara-saudara 2 Raja-Raja 23 ayat 24. Saya bacakan sekali lagi. 2 Raja-Raja ayat 23 2 Raja-Raja 23 ayat 24 berbunyi, dan juga para pemanggil arwah, para pemanggil roh, peramal, juga terafim, dan berhala-berhala, dan semua kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, Yosia menyingkirkannya supaya meneguhkan perkataan Torah yang tertulis dalam kitab yang Imam Hilkia telah menemukannya di bait Yahweh. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara pembacaan kitab suci di 2 Raja-Raja 23 ayat 24. Dan saudara-saudara dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini,
Tuhan kita yaitu Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayim, saudara-saudara. Itu sekali lagi saya mengatakan bahwa Tuhan kita itu Bapa Yahweh itu sangat menentang dan sangat membenci orang-orang yang memakai jimat dan menggunakan ilmu-ilmu sihir, saudara-saudara, dan dukun-dukun, peramal-peramal. Apalagi saudara-saudara itu jimat. Itu Tuhan kita Bapa Yahweh itu sangat menentangnya dan sangat tidak suka kepada orang-orang yang memakai jimat, memakai ilmu sihir, saudara-saudara, dan dukun-dukun. Dan saudara-saudara, Daud sendiri saudara-saudara, Daud sendiri menyampaikan hal ini, saudara-saudara. Daud menyampaikan hal ini dengan jelas, saudara-saudara, di dalam Mazmur 91 ayat 2 sampai 6. Saudara-saudara, saya akan membacakan juga Mazmur di Mazmur 91 ayat 2 sampai 6. Apa yang dikatakan oleh Mazmur 91 ayat 2 sampai 6, saudara-saudara. Apakah yang dikatakan oleh Mazmur 91 ayat 2 sampai 6? Di sini saya akan membacakannya, saudara-saudara. Mazmur 91 ayat 2 sampai 6 berbunyi, "Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab dia meluputkan engkau dari perangkap burung, dari tula yang membinasakan." Ayat 4, "Dengan kepadanya dia akan menaungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan." Ayat 5, "Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari." Ayat 6, "Terhadap tula yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari." Jadi saudara-saudara, saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara, di dalam Mazmur 91 ayat 2 sampai 6. Mazmur 91 ayat 2 sampai 6. Saya bacakan sekali lagi ayat 2. "Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya." Ayat 3, "Sebab dia meluputkan engkau dari perangkap burung, dari tula yang membinasakan." Ayat 4, dengan kepaknya dia akan menaungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan." Ayat 5, "Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari." Ayat 6, "Terhadap tula yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari." Itulah saudara-saudara pembacaan kitab suci kita di Mazmur 91 ayat 2 sampai 6. Dan saudara-saudara, saya juga akan membacakan di sini Efesus 11 ayat 7. Saya akan membacakan Efesus 6 ayat 11 sampai 17, saudara-saudara. Efesus 6 ayat 11 sampai 17 apa yang dikatakan? Dan di sini saya akan membacakan Efesus 6 ayat 11 sampai 17 berbunyi, Kenakanlah selengkap senjata Elohim, agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si iblis. Ayat 12, Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas,
melawan penghulu-penghulu dunia, kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Ayat 13, sebab itu gunakanlah selengkap senjata Elohim supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat dan berdiri teguh. Berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh dengan mengencangkan ikat pinggangmu dalam kebenaran dan mengenakan baju sirah keadilan dan mengalasi kaki dengan kesiapan Injil damai sejahtera. Ayat 16, seraya menggunakan perisai iman di atas segalanya, yang dengannya kamu akan mampu memadamkan semua anak panah si jahat yang telah dinyalakan. Ayat 17, dan terimalah ketopang keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim, melalui segala doa dan permohonan yang didoakan. Ayat 17, saudara-saudara, dan terimalah ketopang keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, pembacaan kitab suci dari Efesus 6 ayat 11 sampai 17. Saya bacakan sekali lagi agar saudara-saudara, Efesus 6 ayat 11 sampai 17, saya bacakan sekali lagi, berbunyi, kenakanlah selengkap senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si iblis. Ayat 12, sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia, kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Ayat 13, sebab itu gunakanlah selengkap senjata Elohim supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat dan berdiri teguh. Berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh dengan mengencangkan ikat pinggangmu dalam kebenaran dan mengenakan baju sirah keadilan. Ayat 15, dan mengalasi kaki dengan kesiapan Injil damai sejahtera. Ayat 16, seraya menggunakan perisai iman di atas segalanya, yang dengannya kamu akan mampu memadamkan semua anak panah si jahat yang telah dinyalakan. Dan ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, pembacaan Alkitab di Efesus 6 ayat 11 sampai 17. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara berada saat ini, di sini saya mengatakan bahwa Tuhan kita Bapa Yahweh itu saudara-saudara nggak pernah kompromi, tidak pernah kompromi dengan kuasa-kuasa gelap, saudara-saudara. Karena itulah saudara-saudara, Bapa Yahweh itu akan melenyapkan saudara-saudara semua kuasa-kuasa gelap dan roh-roh jahat pada waktunya, saudara-saudara. Dan itu saudara-saudara akan dilenyapkan dan dimusnahkan oleh Bapa Yahweh nanti pada waktunya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, Tuhan kita juga, Bapa Yahweh sendiri akan menyerahkan saudara-saudara setiap orang yang mengandalkan jimat, saudara-saudara, yang mengandalkan jimat, mengandalkan dukun, mengandalkan ilmu sihir. Itu saudara-saudara, Bapa Yahweh itu akan menyerahkan semua orang yang mengandalkan jimat, dukun dan ilmu sihir itu, saudara-saudara, ke dalam maut,
ke dalam kematian, ke dalam kebinasaan saudara-saudara. Mati binasa saudara-saudara. Dan itu diakibatkan karena dosa yang dilakukan sendiri saudara-saudara, karena memakai jimat atau menggunakan ilmu sihir atau pergi ke dukun-dukun saudara-saudara dan percaya dukun dan juga ramalan-ramalan saudara-saudara, itu Tuhan akan menghukum pada waktunya nanti saudara-saudara sesuai dengan perbuatan mereka, dan akan mendapatkan saudara-saudara maut atau kebinasaan. Karena itu saudara-saudara, kita sebagai umat Nasrani saudara-saudara, di sini saya katakan kita sebagai umat Nasrani janganlah saudara-saudara, kita itu janganlah memakai jimat saudara-saudara. Jangan memakai jimat dan jangan pergi ke paranormal atau dukun-dukun atau orang pintar untuk meminta jimat. Jangan saudara-saudara. Jangan memakai jimat, jangan meletakkan jimat di dalam rumah, dan jangan ke paranormal, jangan ke dukun, dan jangan ke orang-orang yang punya ilmu sihir, dan jangan memakai atau menggunakan ilmu-ilmu hitam dalam kehidupan kita setiap hari di dunia fana ini saudara-saudara. Karena itu karena perbuatan-perbuatan seperti itu saudara-saudara, itu adalah kekejian dan sangat dibenci dan tidak disenangi oleh Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan saudara-saudara, firman Bapa Yahweh saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, agar kita tidak mati dalam keadaan binasa saudara-saudara, agar kita tidak mati secara perlahan-lahan dan mati binasa, maka jauhilah jimat, jauhilah dukun-dukun, peramal, ilmu-ilmu sihir dan ilmu-ilmu hitam saudara-saudara. Itu adalah, dan kuasa-kuasa gelap lainnya. Karena itu semua itu sangat dibenci oleh Tuhan kita Bapa Yahweh dan sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan firman Bapa Yahweh saudara-saudara. Dan saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, marilah kita untuk hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan hidup bertentangan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah memberitahukan mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Dan di sini jelas firman Tuhan seperti apa yang saya bacakan tadi, sangat melarang dan sangat tidak memperbolehkan dan sangat membenci dan sangat menentang orang-orang yang memakai jimat atau meletakkan jimat di rumah mereka atau mengenakan jimat dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk kalung, cincin, gelang, atau memasukkan ke dalam tubuh dengan cara dimakan atau operasi. Itu adalah, atau jimat itu dalam bentuk patung atau keris dan diletakkan di rumah, disimpan di rumah, itu adalah sangat bertentangan dengan firman Tuhan saudara-saudara. Seperti firman Tuhan yang saya telah bacakan tadi. Karena itu saudara-saudara, mulai sekarang ini jauhilah jimat, jangan memakai jimat. Kalau ada yang sekarang ini memakai jimat di tubuhnya atau di dalam tubuhnya, kalau perlu mulai saat ini keluarkan dan jimat itu dibakar saudara-saudara. Dan apabila ada jimat di rumah-rumah, terutama umat Nasrani, apabila mempunyai jimat di rumah-rumah, baik apakah itu dalam bentuk keris atau dalam bentuk patung-patung, kalau bisa jimat-jimat dalam bentuk keris atau patung-patung tersebut sebaiknya diambil dan kalau bisa dibakar saudara-saudara. Karena jelas Tuhan kita Bapa Yahweh
sangat melarang dan membenci dan tidak akan menyelamatkan dan akan membinasakan orang-orang yang memakai jimat, yang suka meramal dan pergi ke peramal, juga dukun-dukun dan orang-orang yang pergi ke dukun, dan orang-orang yang mempunyai ilmu sihir dan menggunakan bantuan kuasa-kuasa kegelapan. Itu semuanya itu akan dibinasakan oleh Tuhan, saudara-saudara, dihukum dan dibinasakan oleh Tuhan kita Bapa Yahweh pada waktunya, saudara-saudara. Karena itu sebelum terlambat marilah kita sadar, saudara-saudara, dan tidak melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi lakukanlah apa yang diperbolehkan firman Tuhan, dan jangan lakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, karena saudara-saudara, apa yang kalau kita taat kepada firman Tuhan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita akan mendapat upahnya nantinya, yaitu surga, saudara-saudara. Kita akan terangkat apabila kedatangan Yesus Masih kedua kalinya ke dunia fana ini. Dan orang-orang yang jahat tidak patuh pada firman Tuhan tidak akan terangkat, saudara-saudara, dan akan mati dalam kebinasaan. Dan saudara-saudara, orang itu memakai jimat itu, saudara-saudara, dengan tujuan untuk perlindungan, untuk mendapat kekayaan, keberhasilan dan kesuksesan, itu adalah tidak benar, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, saya mengatakan bahwa yang memberikan kita perlindungan atau pertolongan apabila kita di rumah atau pergi dari satu tempat yang satu ke tempat yang lainnya, mungkin kita pergi dari kota yang satu ke kota yang lainnya, atau dari desa yang satu ke desa lainnya, yang memberikan kita pertolongan dan perlindungan itu, saudara-saudara, yaitu Tuhan kita Bapa Yahweh, bukan jimat-jimat yang kita simpan di rumah atau jimat-jimat yang kita bawa. Dan yang memberikan kita kesuksesan, kebahagiaan dan kekayaan, saudara-saudara, dan keberhasilan itu adalah Tuhan Bapa Yahweh, bukan jimat-jimat yang kita simpan di rumah atau jimat-jimat yang kita bawa dalam bentuk kalung, cincin, gelang, atau yang kita masukkan ke dalam tubuh. Bukan itu yang membuat kita berhasil, sukses dan kaya, saudara-saudara. Tapi yang memberikan kita kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan dan kesuksesan, bahkan keselamatan dunia akhirat, itu hanya Tuhan kita Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, sekian, sampai jumpa lagi, dan semoga video ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sekali lagi, janganlah memakai jimat, dan kalau saat ini ada yang memakai jimat atau menyimpan jimat, mulai sekarang ini dibuang, kalau perlu dibakar. Dan sampai jumpa lagi, dan semoga video ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapa Yahweh, Besem Adonai, Yesua Amasyawe Rekodes, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem, selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi.